Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Anda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang Bu, baik Bu. Kan ada siang belum makan ya? Iya, Bu. Tahan sebentar lagi ya. Udah mau sebentar kok. Iya Bu, iya Bu. Udah lama-lama kan Bu? Tidak. Baik, sebelumnya Joni silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kita absen dulu. Apakah hari ini ada teman-teman yang tidak hadir? Tidak, Bu. Baik, ternyata sepertinya hadir semua, alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan mengenai kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kompetensi dasar kita yaitu mengenai mengidentifikasi akhlak terpuji dan akhlak tercela. Indikator pencapaiannya yaitu kita dapat mengidentifikasikan pengertian dan contoh dari akhlak terpuji dan akhlak tercela itu sendiri. Lalu tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami dan siswa dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah. Akhlak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluqun. Khuluqun ini yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada tabiat, lalu ada adat, lalu ada watak. Semoga bisa ya dibaca tulisan Ibu. Tabiat, apa sih itu tabiat? Tabiat itu sesuatu yang terjadi secara spontan kita lakukan tanpa adanya pembelajaran, penyesuaian, dan lain sebagainya. Lalu apa sih itu adat? Adat itu perilaku kita yang kita usahakan, ada niat, ada penyesuaian dari kita untuk melakukannya. Lalu watak. Watak itu sikap yang tabiat, namun kita mempelajari atau membiasakannya. Baik, sampai sini dapat dipahami? Baik, Ibu ingin bertanya, apa sih beda akhlak dengan ilmu akhlak? Apa beda akhlak dengan ilmu akhlak? Ada yang bisa menjelaskan? Baik, silakan Dora. Kalau menurut saya Bu, kalau akhlak itu perilaku dalam diri seseorang. Kalau misalnya ilmu itu cara atau metode atau hal yang akan dilakukan untuk mencapai akhlak tersebut. Baik, kasih aplaus dulu Pak Dora. Jadi akhlak itu perilaku seseorang, baik secara spontan ataupun secara kebiasaannya. Sedangkan ilmu akhlak itu metode mengenai perilaku atau akhlak seseorang. Baik, sekarang Ibu akan membagi anak-anak sekalian menjadi 2 kelompok. Mungkin langsung saja, yang sederetan ini kelompok 1, yang sederetan ini kelompok 2. Tunggu sebentar. Pakai pinnya. Ini nggak mau yang jauh. Gak apa-apa. Cuma aja ya. Harus dipakai. Iya, beda.
jadi dalam kelompok itu nomornya tidak sama ya. Ada yang 1, ada yang nomor 2. Tapi yang sebelah sudut kanan ini dia kelompok 1, yang sebelah sudut kiri ini dia kelompok 2. Paham? Hati-hati ya. Baik, apakah sudah selesai pakai pinnya? Sudah. Kita lanjutkan. Sepertinya kurang ya. Ini adalah bahan ajar yang ibu siapkan. Ya. Jadi yang untuk memegang pin 1, ibu meminta kalian mempelajari, memahami mengenai akhlak terpuji dan bagaimana contohnya. Baik, dapat dipahami? Lalu untuk yang pin 2 mengenai akhlak tercela, baik itu pengertiannya beserta contohnya. Ibu kasih waktu 10 menit, nanti perwakilannya akan ibu tunjuk maju ke depan tanpa teks. Dapat dipahami? Bisa, Bu. Baik, silahkan. Kasi mo nga ba? Puro. Baiklah, apakah sudah dapat dipahami anak-anak? Sudah, Bu. Sudah? Bu tunjuk lagi ya. Ya, Bu. Baik, yang pertama buat akhlak terpuji, yaitu yang pemegang pin 1 tadi. Karena Dora sudah mengangkat tangan, kita persilakan dulu kepada Dora maju ke depan. Baik, di sini Dora mengatakan akhlak terpuji kepada Allah itu taat kepada Allah. Apa ada yang ingin menambahkan? Apa sih pengertian akhlak terpuji itu? Contoh penerapannya, ada yang ingin menambahkan? Ya silakan bisa. Joni jangan main HP ya. Nanti HP-nya disita loh. Joni.
Baik, apakah masih ada anak-anak yang ingin menambahkan? Boleh dari kelompok lain kalau ingin menambahkan. Tidak ada. Jadi dari yang ditulis oleh Dora dan Mita tadi dapat kita lihat bahwa akhlak terpuji itu terbagi menjadi 3. Itu akhlak terpuji kepada Allah, akhlak terpuji kepada sesama manusia, dan akhlak terpuji kepada diri sendiri. Contoh akhlak terpuji kepada Allah yaitu bertawakal. Lalu sesama manusia yaitu menjaga hubungan dengan sesama, dengan sendiri yaitu menjaga kehormatan diri. Di sini masih ada satu lagi ya, kepada lingkungan. Yaitu misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Baik, apa masih ada yang menanggapi atau mengkritik? Baik, tidak ada. Loyo sekali ya, semangat dong. Walaupun udah siang. Baik, lanjut pada pemegang pin 2. Akhlak tercela. Siapa nih? Baik. Salsa sudah menunjuk tangan. Dipersilakan. Baik, jadi menurut Salsa, akhlak tercela itu atau biasa disebut dengan akhlak mazmumah adalah perilaku atau tabiat buruk, baik itu kepada Allah, manusia, dan lingkungan sekitar. Apakah ada yang bisa menambahkan contohnya? Ibu. Ya, kepada Desi dipersilahkan. Matikan ya. Nah, apakah masih ada yang menambahkan? Joni, silakan kembali ke tempat duduknya. Mohon konsentrasinya ya. Apakah masih ada yang ingin menambahkan? Baik, seperti tidak ada. Jadi menurut Salsa dan Desi, akhlak tercela atau biasa disebut akhlak mazmumah adalah perilaku atau tabiat buruk, baik itu kepada Allah, manusia, dan lingkungan sekitar. Contohnya adalah musyrik, takabur,
iri, dengki, murtad, atau keluar dari agama Islam. Baiklah, sebelumnya Ibu ingin memberikan suatu pertanyaan. Iya, Bu. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kita itu dalam bulan Ramadan, kita berbagi kepada tetangga. Takjil. Ya, takjil. Itu contoh dari akhlak terpuji kepada siapa? Kepada tetangga. Manusia. Tetangga itu siapa? Manusia. Manusia. Jadi contohnya kita tambahkan lagi kepada sesama manusia, contohnya kita juga bisa berbagi. Lalu contoh lainnya, misalnya kita membuang sampah ke sungai. Akhlak Itu tercela, Bu. akhlak tercela kepada Menimbulkan berbagai peristiwa seperti longsor, banjir, badai bandang. Jadi dengan Dan membuang peluapan. sampah sembarangan kita dapat mengalami bencana alam seperti banjir, longsor, dan itu termasuk contoh perbuatan tercela kepada lingkungan sekitar. Jadi, apakah ada anak-anak yang bisa menyimpulkan apa itu akhlak terpuji dan apa itu akhlak tercela beserta contohnya? Pada ya, silakan Mita. Baik, saya akan mencoba menyimpulkan materi kita pada hari ini yang mana terbagi mengenai akhlak. Akhlak di sini itu terbagi dua. Yang pertama yaitu akhlak terpuji atau disebut juga dengan mahmudah atau karimah. Yang kedua yaitu akhlak tercela. Nah, akhlak terpuji ini juga terbagi menjadi empat. Ada kepada Allah, ada kepada sesama manusia, ada kepada diri sendiri, dan kepada lingkungan. Contoh kepada Allah itu misalnya seperti beribadah, tawakal, dan lain-lain. Contoh kepada Joni, sesama konsentrasi ya manusia Joni. bisa seperti yang dijelaskan tadi, menjaga hubungan sesama, berbagi, dan lain-lain. Kemudian akhlak terpuji terhadap diri sendiri itu contohnya seperti memelihara kesucian dan penghormatan diri, pemaaf, sabar, dan lain-lain. Dan terakhir, contoh dari akhlak terpuji kepada lingkungan bisa seperti membuang sampah pada tempatnya, Indah. dan lain-lain. HP dimatikan ya. Kemudian contoh dari akhlak tercela ini juga terbagi dua. Ada akhlak tercela kepada Allah, yaitu misalnya seperti murtad atau syirik kepada Allah. Yang kedua yaitu akhlak tercela kepada lingkungan, contohnya seperti membuang sampah sembarangan. Sekian Bu. Baik, kasih aplaus dulu buat kita. Jadi pembelajaran hari ini bisa kita katakan berhasil, di mana anak-anak bisa memahami maksudnya, tinggal pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, untuk tugasnya Ibu kirim lewat via grup aja. Mungkin demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan kefokusannya dalam mengikuti pelajaran. Ibu mengucapkan maaf jika memiliki banyak kesalahan. Baiklah, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi